91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI-SP Labuan Bajo. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Kembali dari Jalan Sernaru, pendengar RRI Labuan Bajo terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih terus bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Masih di sesi wawancara pendengar Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini pendengar ya. Dan pendengar, topik berikutnya kami masih akan membahas seputaran event. Tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah event musik yang digelar oleh Halusinasi Production House, yaitu Halusinasi Fest Volume 1. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Jess Surya, selaku founder dari Halusinasi Production House. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Jess, bagaimana kabarnya? Halo, selamat pagi Kak Agung. Bagaimana kabarnya Kak Jess? Aman? Aman, sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ruteng bagaimana kabarnya? Dingin masih ya? Masih dingin, masih hujan. Dengan hujannya sudah mulai, sepertinya intensitasnya sudah mulai tinggi hujan di Ruteng. Oke, iya. Karena kalau tidak hujan bukan Ruteng berarti ya Kak Jess ya? Bukan Ruteng kalau belum hujan. Oke. Baik Kak Jess, ini beberapa hari lalu sempat saya pantau kalau dari Halusinasi Production House sedang gelar event Halusinasi Fest. Betul ya Kak Jess ya? Betul. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak Jess, Halusinasi Fest ini sebenarnya apa? Apa yang membuat Halusinasi Fest ini ada? Oke, sebenarnya kalau dibilang semuanya direncanakan, semuanya memang direncanakan. Jadi Halusinasi Production House itu kita sebenarnya lebih ke advertising sama multimedia kan. Cuman karena selama ini kita juga mengurus event, jadi saya rasa kami juga mampu untuk coba untuk menggelar event sekaligus lah. Gitu. Makanya kemarin itu event yang kita gandeng itu bertajuk Halusinasi Fest, karena nanti mungkin kedepannya kita akan membuat satu event yang lebih besar lagi, karena kemarin itu masih dalam hitungan kita mini event lah. Kemudian awal mulanya kita mencoba untuk menggelar event ini karena ada rasa kerinduan sih. Kalau misalnya Kak Agung angkatan 90-an, di tahun 2009 itu sangat gencar sekali Ruteng punya parade band, parade pergelaran. Jadi kita merindukan itu kalau untuk angkatan kita gitu. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan lagi masa-masa itu. Oke, mengembalikan vibes tahun itu Kak Jess. Oke. Nah ini kalau boleh tahu alasannya kenapa di Natas Labar? Kenapa tidak di, kan sekarang kan banyak kayak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat public space yang bisa dipakai kalau di Ruteng seperti itu ya. Kenapa harus di Natas Labar sebagai lokasi pelaksanaan Halusinasi Fest Volume 1 ini? Nah, justru karena itu, jadi Natas Labar itu untuk saat ini menjadi point of view-nya Ruteng sepertinya. Kalau menurut pandangan saya, jadi kenapa tidak dimanfaatkan saja kalau misalnya Natas Labar sebagai point of view-nya Ruteng, ya sudah sekalian saja kita ramaikan gitu. Jadi alasan utamanya sih di situ. Oke, dan juga karena ya mungkin ada dilanjutkan. Karena juga mungkin selama ini juga kami juga berkecimpung di dunia kuliner. Jadi teman-teman kuliner pun punya, bukan keresahan ya, jadi punya keinginan. Jadi maunya Natas Labar ini lebih geliat seperti alun-alun di
di Jogja atau di kota-kota lainnya. Iya. Jadi apakah kita bisa merealisasikan itu? Karena menurut saya Natas Labar itu adalah poin positif saat ini ya untuk Ruteng. Untuk Ruteng. Karena mungkin tahun-tahun sebelumnya atau 2-3 tahun sebelum Ruteng itu tidak punya jam malamnya. Gitu. Nah, sekarang itu sudah punya jam malam. Orang itu sudah anak-anak usia 8 tahun itu sudah masih bermain di jam 9 malam di Natas Labar. Jadi itu kan suatu perubahan yang sangat signifikan untuk Kota Ruteng. Di mana Kota Ruteng yang sangat dingin ini, tapi suasana kotanya sudah mulai berubah. Berubah dalam arti ada suatu hal positif yang menurut mereka ini sangat berdampak bagi kehidupan lain di Kota Ruteng. Jadi UMKM juga sudah mulai menjamur di Kota Ruteng, mulai mencari ruangnya, dan pemerintah juga kan sudah memberi ruang itu ya, kenapa kita tidak manfaatkan kayak gitu. Sebenarnya itu sih kami. Dan ya kalau kita berbicara soal Natas Labar juga kan sebagai titik di mana dari zaman dulu Natas Labar atau dulu kan masih Motang Rua ya. Lapangan Motang Rua itu jadi tempat yang dimana ada kegiatan konser, pameran, festival seperti itu ya Kak Ajis ya. Ya, sebenarnya banyak juga event-event yang sudah berjalan di Natas Labar. Dan kenapa halusinasi menggagas event ini? Karena kita juga, walaupun kita hanya rumah produksi ya sebenarnya, rumah produksi yang bergerak di advertising sama multimedia, tapi karena kami juga punya pengalaman menjadi IO, jadi saya rasa itu sangat bisa kami lakukan. Buktinya acara kemarin itu kita gelar hanya dalam waktu seminggu, maksudnya prepare-nya itu hanya dalam waktu seminggu, tidak sampai 1 minggu sih, karena didukung oleh berbagai pihak. Jadi saya rasa bisa nih nanti kita mencoba melihat impact positifnya dulu nih. Kalau misalnya yuk kita gaskan lagi nih. Nah, kalau boleh tahu Kak Jes, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau diceritakan ya, apa saja sebenarnya rangkaian acara yang digelar dalam festival Halusinasi Fest Volume 1 kemarin Kak Jes? Sebenarnya kalau ditanya apa saja acara yang kita gelar, untuk saat ini itu seperti yang sudah terjadi kemarin ya, kita belum bisa untuk menggandeng semua pelaku seni ya. Terus kita belum bisa menggandeng konteks-konteks seperti festival besar di luar sana ya. Jadi kita mulai dari yang segmen yang kecil, di situ ada band, ada musisi lokal, kemudian di situ ada teman-teman dari disc jockey, ada DJ Siano juga namanya, karena itu yang lagi tren ya kalau di Kota Ruteng untuk saat ini. Jadi ruang yang kami buka itu masih sempit, jadi belum terlalu luas gitu. Hanya kita mencoba untuk memberikan ruang untuk teman-teman musisi dulu. Memang rencana awal kita itu banyak sekali yang mau kita gandeng, cuman mungkin itu di next event sepertinya. Bisa. Iya. Jadi kami untuk saat ini tuh fokusnya memang masih di hiburan musik saja dulu. Karena kebetulan sponsor untuk event kemarin ini adalah teman-teman UMKM Natas Labar. Jadi semua teman-teman UMKM itu yang bergeliat untuk coba dong event ini dibuat kayak gitu. Jadi terrealisasilah kemarin itu Halusinasi Fest Volume 1. Iya. Ya memang saya pantau dari sosial media saja sebenarnya Kak Jes ya. Kalau memang kemarin ada waktu untuk kita berangkat, pasti saya berangkat karena saya lihat luar biasa dengan persiapan yang kurang lebih hampir seminggu atau kurang dari seminggu juga
Tapi saya pantau di sosial media, wah luar biasa. Dari support dari teman-teman juga, dari teman-teman UMKM juga, Kak Jess ya. Iya, UMKM dan beberapa sponsor yang sangat membantu kami juga kemarin. Terus dari Polres Manggarai juga mendukung kami untuk acara itu. Dan saya rasa itu berjalan lancar. Hanya mungkin kendala ya di hujan ya, kembali lagi Ruteng selalu dengan hujannya. Ya seperti itulah. Jadi kita memang kalau cuaca memang di luar ranah kami juga. Di luar prediksi lah Kak Jess ya, karena ya tadi seperti yang tadi kita sebut, kalau tidak hujan berarti bukan Ruteng namanya. Iya. Begitu ya. Oke, paling kalau dari segi kendala apakah cuma cuaca saja Kak, atau mungkin terkendala hal-hal lain, teknis lain seperti itu, listrik mungkin atau seperti apa Kak Jess? Oke, kalau teknis lain ya memang listrik itu satu kendala juga. Cuman kami mencoba untuk berusaha semampu kami, dan kemarin di Natas Labar itu kan sudah ada listriknya. Cuman mungkin karena ada beberapa korslet di beberapa titik itu karena hujan ya. Jadi ada beberapa titik yang memang tidak dipakai, tapi ada yang bisa dipakai kayak gitu. Kemarin juga kita masih pakai listriknya Natas Labar. Oke. Tapi itu berarti memang sebenarnya aman. Tapi berarti kalau bisa dibilang berarti dari pihak dari Natas Labar sendiri, dari pihak pemerintah support dengan halusinasi fest kemarin ya Kak Jess ya? Iya, pemerintah sangat support kami, dan mungkin kedepannya kami mencoba untuk berkolaborasi lagi dengan dinas-dinas terkait yang mungkin sesuai dengan planning kami nanti ke depan. Ya harapannya sih seperti itu. Semua harapannya banyak yang bisa terlibat di dalam halusinasi fest ini. Entah nanti ujungnya seperti apa, nanti kita lihat ke depannya. Oke. Nah, kalau dari Kak Jess sendiri nih, yang Kak Jess lihat sendiri dari respon masyarakat dan teman-teman yang terlibat ataupun yang hadir pada saat itu, responnya seperti apa Kak Jess? Apakah ini akan menjadi event tanggungan, dalam artian setiap tahun wajib untuk dibikin seperti itu? Nah, jadi poin utama kita memang di event yang lebih besar dari ini ya, festival sesungguhnya lah kalau dibilang. Tapi kenapa kami buat halusinasi fest volume 1? Karena ada kemungkinan kami mencoba untuk schedulekan untuk setiap minggu dibuat kayak gitu. Jadi di sini itu kan banyak teman-teman, contoh ya, teman-teman musisi atau adik-adik yang belajar musik itu masih kekurangan ruang untuk itu, untuk punya panggung. Mereka kekurangan ruang untuk punya panggung. Jadi mungkin menurut saya ini adalah kesempatan halusinasi untuk merealisasikan itu. Walaupun memang sudah banyak event yang sudah berjalan itu, banyak sekali yang sudah mencoba untuk memberi ruang. Ada juga mungkin kalau Om Agung tahu, mungkin teman-teman dari RNS, terus saya Gulino, dan beberapa festival Golocuru, itu kan sudah ada ruang itu. Cuman mungkin poin kami di sini adalah bagaimana memberikan ruang yang intensitas manggungnya tinggi gitu. Jadi kayak zaman-zaman itu tadi, seperti yang saya bilang, zaman Parade 2009 itu sangat aktif sekali event musik. Kemudian banyak sekali studio musik. Nah sekarang kalau Om Agung ke Ruteng, itu sangat sulit untuk menemukan studio musik. Sangat sulit karena mungkin orang sudah apa ya itu tadi, tidak ada ruang, bingung juga kalau misalnya kita punya band mau manggung di mana kayak gitu. Betul. Sekarang kan geliat
produksi konten musik paling banyak itu kan Labuan Bajo. Iya, betul. Jadi harapannya saya di sini halusinasi hanya sebagai mediator untuk merealisasikan mimpi-mimpi dari adik-adik atau teman-teman yang punya bakat di seni tari, seni musik, seni pertunjukan, gitu. Yang pastinya tentunya dengan komunitas-komunitas lain yang harapan kita juga ikut support untuk itu. Kalaupun komunitas lain akan mencoba untuk menggelar event yang serupa pun, saya rasa itu hal yang sangat positif. Gitu. Jadi supaya ada ruang lah, Ruteng harus lebih hidup lah untuk saat ini menurut saya. Iya, biar tidak terkekang dengan kedinginan seperti itu Kak Jess ya. Ya, jadi mendukung program pemerintah sih. Dengan adanya Napas Labar ini. Garis besar kami adalah banyak muda-mudi Manggarai punya bakat yang sangat luar biasa. Jadi perlu disupport, gitu. perlu dibawa ke arah mana supaya kedepannya mungkin Ruteng ini akan seperti Labuan Bajo yang punya intensitas event itu kan paling banyak tuh Labuan Bajo. Nah, kenapa kami di Ruteng tidak bisa? Yuk, mari kita mulai. Iya, betul. Padahal kalau kita tarik lagi ke belakang, beberapa tahun kemarin dulu itu sempat Ruteng menjadi tempat wadah anak-anak muda berkreasi ya, karena panggung di mana-mana. 17 Agustus. Iya. Ya, tempat trigger anak berbakat lah. Menurut saya ya. Iya, betul, sepakat. Sepertinya termasuk Kak Agung ya. Kak Agung kan juga orang Ruteng. Iya. Betul, sepakat. Ya, mudah-mudahan bisa ini Kak Jess ya, mudah-mudahan bisa terrealisasikan tujuan dan juga alasan dari termunculnya Halusinasi Fest ini. Dan Kak Jess, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, harapan dari Kak Jess sendiri selaku founder untuk Halusinasi Fest yang akan datang dan juga untuk teman-teman yang punya karya ataupun yang ingin berekspresi di karyanya masing-masing. Oke, harapan terbesar saya pastinya harus lebih banyak lagi yang terlibat, baik itu sponsor ataupun teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan kita sangat terbuka untuk itu. Teman-teman yang ingin merealisasikan mimpi besar kita, yuk mari kita sama-sama kita coba supaya Ruteng itu lebih dibakar lagi. Apalagi nih low season itu kan sudah mulai masuk musim hujan. Iya, bagaimana kita mencari ruang di tengah musim hujan ini, nanti persiapan Natal juga. Harapannya bisa lebih banyak lah anak muda yang akan berkolaborasi dengan Halusinasi Fest ini, gitu. Oke. Nah, ini terakhir Kak Jess ya. Kalau tadi sempat dibilang mudah-mudahan banyak yang tergabung di Halusinasi nanti. Kira-kira mereka bisa hubungi kemana tuh Kak Jess? Oke, bisa langsung ke Instagram Halusinasi Studio Foto atau di nomor yang ini. Oke, boleh. Nanti bisa kita taruh atau bisa dicek di Instagram ya Kak Jess ya? Ya, ataupun teman-teman yang mungkin di Bajo yang mungkin kenal dengan Kak Agung bisa langsung ke Kak Agung, nanti Kak Agung bisa japri saya. Boleh. Siap. Ini terbuka untuk komunitas-komunitas apapun dari siapapun itu Kak Jess ya? Saya rasa sangat ke siapa saja, komunitas apa saja, supaya nanti kita bisa sama-sama nih bareng-bareng kita mikirnya. Karena harapannya targetnya adalah generasi penerus. Itu. Sehingga tidak hanya putus hari ini. Oke, baik. Oke, Kak Jess, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan di RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol secara langsung ya Kak Jess. Kalau sekarang kita masih via telepon, ya mudah-mudahan kita bisa membahas event-event lebih lanjut
dengan teman-teman komunitas yang lainnya secara live begitu ya Kak Jess ya. Oke, terima kasih Kak Agung. Siap. Ditunggu juga kolaborasinya. Siap. Oke, terima kasih Kak Jess. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Kak Agung. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.